Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya Puan Maharani dilaporkan ke polisi karena dinilai telah melukai hati orang-orang Minang. Perkumpulan pemuda dan pemudi serta masyarakat Minang di Jakarta yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM pada hari Jumat 4 September hari ini akan melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Barreskrim Mabes Polri. Laporan tersebut akan dibuat menyusul pernyataan kontroversial dari Puan yang melontarkan harapan Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Menurut Ketua PPMM, David, pernyataan Puan tersebut telah membuat gaduh publik di ranah Minang. Bahkan dianggap telah mengganggu mereka sebagai putra dan putri asli Sumatera Barat. Pernyataan itu pula, kata David, menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia. Rencana, besok siang usai sholat Jumat, kami akan ke Barreskrim Mabes Polri. Kami akan melaporkan Puan terkait dengan pernyataannya itu. Begitu kata David pada hari Kamis malam 3 September 2020. David juga menegaskan, jangan pernah meragukan Pancasila kepada masyarakat Sumatera Barat. Karena, kata David, kurang bukti apa masyarakat Sumatera Barat dalam ikut merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai pejuang proklamasi, katanya, menangis mendengar ujaran cucu dari Bung Karno itu. Langkah melaporkan Puan ke polisi, kata David, juga mendapatkan respon positif dari masyarakat di ranah Minang. Bahkan dia mengaku saudara di kampung juga meminta mereka di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Mereka juga protes keras atas ujaran yang disampaikan oleh Puan. Ini sangat mengganggu kami. Sekarang kita masih mengumpulkan bukti, juga konsolidasi dengan tim kuasa hukum. Saya sendiri besok akan melaporkan ke Barreskrim. Yang jelas, ujaran Puan itu sudah menimbulkan kegaduhan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Barat untuk Pilkada 2020 berharap agar Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh Pancasila. Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes H. Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Begitu kata Puan. Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatera Barat. Mega pun mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilu. Kenapa ya? Sepertinya rakyat di Sumatera Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang minta, sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, mengapa kok agak sulit? Begitu kata Mega. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto pun menjelaskan maksud dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Menurut Hasto, pernyataan Puan itu secara umum ditujukan untuk seluruh 42 pasangan calon yang diumumkan PDIP pada gelombang kelima pada hari itu. Yang dimaksudkan Mbak Puan, dan sebagaimana seluruh kader partai, mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pancasila ini memang harus dibumikan. Ibu Mega begitu kagum dengan sumber. Demikian juga Mbak Puan. Begitu kata Hasto saat jumpa pers pada hari Rabu 2 September. Oleh sebab itu, Hasto menilai ucapan itu bukan tidak menyinggung siapapun orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme. Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumatera Barat itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk Pilgub Sumatera Barat 2020 secara virtual dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati di Teguh Umar, Jakarta Pusat. PDIP pun juga resmi mengusung kader Partai Demokrat, Mulyadi sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Barat.
Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukni, ex-DPW PAN Sumatera Barat yang kini menjabat Bupati Padang Pariaman. Hal ini pun juga dikomentari oleh Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani untuk meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara PKS Handi Riza menyikapi pernyataan Puan yang meminta Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung negara Pancasila. Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat dari Sumatera Barat, khususnya kepada keluarga besar Founding Father bangsa ini. Papar Handi dalam keterangannya, jangan pernah meragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi keutuhan NKRI. Handi juga menyebut Puan yang saat ini sebagai Ketua DPR seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan juga penggagas Pancasila yang berasal dari Sumatera Barat, seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka. Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan juga pemikiran para leluhur. Papar Handi yang juga berasal dari Sumatera Barat. Saat PDI Perjuangan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Puan menyelipkan harapan kepada provinsi tersebut. Selain PKS, partai lain pun juga ikut mengomentari pernyataan Puan Maharani ini. Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang berisi harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pada waktu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai berlambang moncong putih bergulir menjadi isu politik. Rasa nasionalisme sejumlah pihak terusik dengan pernyataan tersebut. Di antaranya adalah politisi Partai Demokrat Zara Setira, menegaskan bahwa sejak dulu kala Sumatera Barat mendukung Pancasila. Sejak dulu Sumbar udah Pancasila. Puan kemana aja? Pancasila ya, bukan Ekasila, Trisila, Duet Sila atau istilah-istilah baru lainnya. Begitu kata Zara. Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain pun juga ikut tersinggung. Dia kemudian mempertanyakan maksud dari Puan. Kami bertanya pada Puan, sejak kapan Sumbar bukan pendukung negara Pancasila? Kata Tengku melalui akun Twitternya. Ustadz Tengku Zulkarnain juga mengingatkan Puan agar jangan mengait-ngaitkan nasionalisme warga Sumatera Barat jika nanti PDI Perjuangan ternyata kalah di provinsi tersebut. Kalau PDIP jeblok di sana bukan berarti Sumbar tidak mendukung negara Pancasila. Begitu katanya. Belajar dari polemik ini, pengasuh pondok pesantren penghafal Al-Quran Yatim Du'afa Baitul Quran, Ustadz Hilmi Firdausi juga menekankan pentingnya literasi. Aneh saja jika masyarakat Sumbar dibilang tidak mendukung Pancasila. Memangnya Muhammad Hatta dan Syahrir berasal dari mana? Salah satu perumus Pancasila, Muhyamin, juga putra asli Minang. Belum lagi Haji Agus Salim, M. Natsir, dan masih banyak lagi tokoh bangsa putra asli Minang. Inilah perlunya banyak membaca sebelum bicara. Begitu kata Helmi. Kemarin pula, Sekjen PDIP menjelaskan maksud dari pernyataan Puan yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Pernyataan Puan, kata Hasto, secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang 5 pada hari Rabu 2 September. Katanya yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila pun harus dibumikan. Hasto menekankan, pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat. Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan Gubernur Sumbar dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati. PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon Gubernur Sumatera Barat yang akan berpasangan dengan Ali Mukni yang kini menjadi Bupati Padang Pariaman. Akhirnya Puan Maharani dilaporkan ke polisi karena dinilai telah melukai hati orang-orang Minang. Perkumpulan pemuda dan pemudi serta masyarakat Minang di Jakarta yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM pada hari Jumat 4 September hari ini akan melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Bareskrim Mabes Polri.